Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Ayu Artanti. Di sini saya akan menganalisis mengenai profesi keKPI-an jika dihubungkan dengan psikologi komunikasi. Selamat menyaksikan. Pengertian psikologi komunikasi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini, komunikasi juga dipandang sebagai proses. Nah, kata signal tadi maksudnya adalah signal yang berupa verbal dan non-verbal yang mempunyai aturan tertentu. Singkatnya, psikologi komunikasi adalah cara menyampaikan sesuatu hal atau maksud kepada lawan bicara, baik perorangan atau kelompok. Adapun definisi psikologis komunikasi menurut Church and Miller mengartikan psikologi komunikasi yaitu sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Menguraikan di sini berarti menganalisis mengapa suatu tindakan komunikasi dapat terjadi dan apa yang terjadi dalam diri kita sehingga tindakan itu muncul. Sedangkan meramalkan yaitu membawa kita pada pengertian bahwa dengan membuat generalisasi tertentu atas jumlah perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kondisi psikologis tertentu, maka kita akan dapat meramalkan bentuk perilaku apa yang akan muncul jika suatu stimulus diberikan kepada orang dengan karakter psikologis tertentu. Lalu mengendalikan adalah kita dapat melakukan campur tangan tertentu atau memanipulasi jika kita menginginkan atau tidak menginginkan suatu efek tertentu dari komunikasi yang terjadi. Nah, berdasarkan definisi George Miller ini, terlihat bahwa dengan menggunakan psikologis komunikasi, kita akan dapat menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku. Dalam konteks komunikasi, kemampuan ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi tercapainya tujuan komunikasi, yakni komunikasi yang efektif. Dari definisi psikologis komunikasi tadi, selanjutnya saya akan mengaitkannya dengan profesi keKPI-an yaitu menjadi penyiar radio. Penyiar radio atau biasa disebut dengan broadcaster atau singkatnya lagi disebut penyiar adalah profesi dalam lembaga penyiaran radio yang terkait dalam hubungan kerja dengan lembaga penyiaran radio tertentu. Penyiaran radio ini bertugas mengkomunikasikan atau menyampaikan program siaran sesuai dengan arahan prosedurnya. Sesuai dengan tujuan program, visi dan misi perusahaan serta taat pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyiar radio ini juga merupakan contoh yang hampir sama seperti penyiar televisi. Setiap informasi atau pesan yang disampaikan oleh penyiar biasanya juga berasal dari hasil kerjasama dengan tim yang ada dalam radio tersebut. Ia kemudian berperan menjadi komunikator karena memberikan pesan secara langsung kepada pendengar yang ada di radio tersebut. Jadi dapat kita kaitkan dengan konsep psikologi komunikasi bahwa profesi menjadi penyiar radio adalah termasuk kepada sistem komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu sendiri adalah merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Nah, komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audiovisual, media cetak, maupun media luar ruang. Nah, dari profesi menjadi penyiar radio, media komunikasi massa yang digunakan yaitu audiovisual yang mengalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Itu aja dari aku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.